siratul haq, siratul haq. Ngoten nggih? Kita yakin bahwa pemilik kebenaran yang memegang rayatul haq, bendera kebenaran adalah para ulama. Jadi kalau kita ingin benar harus ikut ulama. Kalau nggak ikut ulama pasti salah. Pasti salah. Gampang ngoten pun. Ikut ulama bukan ikut saya, bukan. Nanti jangan dikira ikut saya. Kalau saya ketua umum Nahdlatul Ulama, tapi saya bukan ulama, bukan. Ya ketua umum, daripada sepi lah. Gue rame-rame. Tapi bukan ulama. Yang saya maksud mengikuti ulama niku antara lain mengikuti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu nama lengkapnya Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Musayyab bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Jadi ketemu karo Kanjeng Nabi sama-sama turunannya Syekh Abdul. Imam Syafi'i telah membawa kebenaran, telah meletakkan dasar-dasar kata bocah sekolah, dasar-dasar atau prinsip-prinsip jurisprudensi. Pokoknya artinya ngeten-ngeten. Bagaimana memahami syarat Islam sing bener pun ngeten. Niku Syafi'i antara lain Imam Syafi'i yang berjasa besar telah meletakkan menciptakan cara-carane wis memahami agama Islam yang repot ulama, sing capek ini ulama yang berusaha kemeringet segala kekuatannya dikeluarkan untuk memahami agama Islam. Para kiai ini kita tinggal ikut, paham betul? Yang sudah masak, sudah enak masakannya di ulama, kita tinggal maka udah ikut saja. Imam Syafi'i sing kangelan. Imam Syafi'i itu menurut pendapat beliau memahami Islam harus paham Al-Qur'an. Lah paham Quran itu tidak gampang. Ngomongnya gampang, setiap orang ngomong gitu. Kita mari kembali ke Quran, mari kita kembali ke Quran. Alah ngomong itu gampang banget. Tapi piye caranya, apa artinya kembali ke Quran? Itu tidak gampang. Harus selevel itu, setingkat Imam Syafi'i. Beliau mengatakan ayat Quran itu macam-macam. Ada ayat muhkamah, ada ayat mutasyabihah. Katanya kalau saya terangkan jangan bingung. Terus ngoten pun. Ayat Quran itu ada yang muhkamah, ada yang mutasyabihah, ada yang jelas artinya, terang benderang maknanya, tidak usah ditakwil-takwil. Ada yang mutasyabihah, butuh ditafsiri, butuh ditakwili. Ada lagi ayat yang mutlak nggak bisa ditawar. Ada ayat yang muqayyad, masih bisa ditawar-tawar. Ada ayat umum, general, ammah. Ada ayat khassah, spesial. Ada ayat maknanya hakiki, realistis. Ada ayat maknanya majazi, metaforis. Apa bahasa Pasuruan? Majazi, metaforis apa bahasa Josone? Contoh. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Gusti Allah ongkang-ongkang ning aras. Ya dudu ongkang-ongkang. Dikira duduk aras kaya naik pesawat kelas first class apa? Kursinya besar, ongkang-ongkang kaya kursinya raja ngoten. Dudu ongkang-ongkang. Istawa maknanya istaula, menguasai. Ngeten iki butuh pinter ngeten iki. Kalau hanya SAG aja belum bisa. SAG tamatan perguruan tinggi swasta, masuk sore seminggu 2 kali, Jumat karo Sabtu, dosennya sering sakit, dia sering bolos. Wis ngeten iki butuh pinter. Jadi ada ayat maknanya majazi, ora sak benere. Yadullah fauqa aidihim,
tangane Gusti Allah sandure tangane wong kafir ya dudu tangan qudratullah. Ngoten nggih. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Malaikat baris wajah rabbuka Gusti Allah teko datang glong meriksa barisan. Inspektur upacara apa? Apel bendera merah putih hari Senin apa? Inspektur komandan Banser apa? Periksa barisan Banser. Ya bukan Rabbuka yang datang, bukan Tuhanmu, tapi perintahnya. Wajah amru rabbika. Lu ngeten iki kudu ulama sing paham ngeten iki. Jadi kan kalau ikut nggih. Percaya mboten karo ulama? Coba orang melok ulama jenengan. Malaikat baris, Gusti Allah teko, wah meriksa barisan iki inspektur upacara. Ngoten dadine sampean. Maka harus serahkan kepada ulama sing ahline. Wonten malih ayat Quran niku nasikhah menghapus, ada yang mansukhah dihapus. Pun niku penggawean Imam Syafi'i itu kita tinggal makan. Niku diterangke doe banget 2 tahun memahami ngeten iki. Kalau sudah paham Quran tidak cukup, harus paham hadis. Ngendikan Rasulullah, hadis niku ana 4 grid, 4 tingkat. Ada mutawatir la yuhtamalu fihil kidbu wal khata'. Hadis mutawatir sing ora mungkin salah, ora mungkin bohong. Ada hadis masyhur terkenal sangi sore. Ada hadis aziz baik bernilai. Yang paling rendah hadis ahad, hadis individual paling rendah. Wes, kenapa nggak paham? Nggak cukup dengan Quran saja. Karena Quran itu sangat umum, sangat global. Contohnya, Al-Quran perintah sholat, aqimus sholah, berkali-kali itu 60 kali. Tapi Quran boten menjelaskan namanya sholat itu apa, sehari semalam itu berapa kali. Tidak ada di Quran. Sholat itu 5 kali, gak ada itu. Namanya duhur, asar, maghrib, isya, subuh, gak ada itu. Wonten mboten Quran, wonten. Tenan? Tahu maca Quran tahu? Kalau tahu maca Quran paling kulo karo falak bin nas ayat kursi alif lam mim. Tahlilan, boleh nggo berkat alhamdulillah. Nek panjenengan maca Quran dari awal sampai akhir, ora ono ayat salat iku ping 5 jenenge dzur asar maghrib isya subuh. Mboten wonten. Sing ono namung aqimus shalah. Dirikan sholat, jalankan sholat, lakukan sholat. Ping piro ora ono ning Qur'ane. Namanya apa sholat itu? Gak ada di Qur'annya. Lah adanya di hadis. Furidat alaikum khamsu maktubat. Diwajibkan kepada kamu sekalian sholat ping 5. Jenenge namanya al-zuhur wal asr wal maghrib wal isya wal fajr. Namanya sholat zuhur, asar, maghrib, isya, fajar. Hadis bukan Quran. Hadis pun tidak menjelaskan secara tertib, secara rinci, sistematik tentang cara-caranya sholat. Syaratnya ono piro, rukunnya ono piro. Betul betul di hadis. Nah, adanya di mana itu? Di sumbernya dari mana itu? Ijma'ul ulama. Ulama 4, terutama si 4 pun, ulama sekawan Imam Hanafi, Malik, Syafi'i, Hambali setuju, sepakat syarat sholat Islam, balik, berakal, suci dari hadis besar, hadas kecil, hadas besar, dan suci dari najis, pakaian, badan, lan tempatnya, lan harus sudah masuk waktu. Ini sepakat ulama sekawan ini. Opono hadis yang wonten urut ngomongnya wonten, betul wonten. Rukun sholat, takbiratul ihram, niat, berdiri bagi yang mampu, maca Fatihah. Yang urut ngoten jelasaken wonten niku, betul wonten hadis. Niku semua adalah kesepakatan konsensus para ulama. Paham betul? Jadi kita harus taklid pada ulama. Harus taklid kepada imam. 4
4 salah satu Imam 4. Tuh. Kita tidak usah taklid, langsung saja Quran dan hadis. Yes. Jarne mohon, dengarkan aja, biarkan. Rampung ceramah, dia sholat. Sholatnya bagus sholatnya. Ayo kita tanya, Ustadz ini sholatnya bagus, rapih. Takbirnya, rukuknya, sujudnya, fatihahnya fase. Dari mana Ustadz? Jawabnya, dari ibu saya sejak kecil. Dari bapak saya, dari kiai saya, dari imam masjid sebelah rumah saya rumahnya dekat masjid. Yo itu namanya taklid Ustadz. Jawab dari ibu saya, itu namanya taklid itu. Tadi katanya jangan taklid pada Syafi'i. Ternyata jangan taklid pada bapak ibu kiai setempat. Jadi sama itu taklid jenenge. Sholatnya dari ibu, dari bapak, dari guru, dari kiai. Namanya tadi saya pidato jangan taklid, gak usah. Saupomo jawab pengen. Saya bisa sholat begini langsung saya belajar dari Quran dan hadis. Kepreten mawon cangkeme. Apa? Sebab apa? Wallahil azim. Saya bersumpah nih. Wallahi si jamutan itu bohong. Kalau ada orang jawab, saya ini bisa sholat langsung belajar Quran dan hadis. Saya bisa sholat ini. Wallahi bohong orang itu. Kalau jawabnya dari ayah ibu, percaya aku loh. Jawab dari ayah, ibunya, ayahnya, gurunya, ustadznya. Bon. Sekarang kias. Kalau nggak ada kias kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ekstasi, sabu-sabu, heroin, ganja, kokain, apa ada hukumnya di Quran? Wonten Quran. Inna sabu haram. Wonten ayat wonten. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekstasi haram, Rahul Bukhari. Wonten. Ya harus pakai kias. Dikiaskan, dianalogikan kepada khomer. Khomer di Quran haram. Ini podo karo khomer. Hada muskir wa kullu muskirin khomrun wa kullu khomrin haram. Iki podo karo khomer, memabukkan. Sedangkan khomer itu haram. Maka ini barang haram. Namanya kias. Ini orang kias, orang iso ngukumi narkoba, orang iso ngukumi. Hukumnya piye narkoba itu? Orang ngau kias. Digoleki Qur'ane ora ono, Qur'ane hadise ora ono. Hukumnya narkoba, ganja, heroin, kokain, ekstasi. Malah saiki permen sono jadi narkoba. Saiki sasarannya bukan SMA, bukan anak muda, anak kecil Pak sudah anak SD yang jadi korban narkoba sekarang ini. Bukan lagi anak SMA, bocah nom remaja, bukan. Sudah anak kecil. Sudah banyak jadi korban Moga-moga putra panjenengan selamat dari ini semua. Monggo dipun pesantren akan mawon, dipondoaken mawon. Lan yang mondoaken anak sing jelas, sing terang. Pasuruan, Sidogiri, Tanah Lirboyo, Poso terang mboten niku. Napa Sarang, Tek Magelang, Tegarjo, ojo sing masih samar-samar. Kok ke pelosok pondok Wahabi ku sampean. Kok balen sampean mutus saka pondok mengkafir-kafirkan sampean. Di pondok ke mulu kok pondok malah bapak kafir, ibu kafir. Wah, itu malah biasa iki. Kaya bocah Syarifuddin, bocah Cirebon niku. Di pondoknya kali bapak ibu udah pulang dari pondok, bapak kafir, ibu kafir, sing ngebom masjid kantor polisi kota Cirebon. Namanya Syarifuddin namanya, bocah Cirebon niku. Begitu pulang dari pondok, kafir-kafir ke bapak kerso betul banyak ngoten niku. Jangan, dengan anak cucu harus dipesantrenkan, dititipkan pada kiai yang jelas, terang, buat ragu-ragu, buat samar-samar, kiai yang mumpuni ilmu agama, kiai yang betul-betul paham ilmu, jangan samar-samar, ojo sing ragu-ragu, sing yakin mawon pun, pundi mawon monggo, asal yakin kiai ini betul-betul ahli agama, betul nggih? Ahli ilmu agama. Pun itu Imam Syafi'i. Mila Imam Syafi'i berjasa besar, jasanya ageng sangat, jasanya besar sekali dalam
meletakkan dasar-dasar memahami syariat Islam. Paham? Ono mana jasa besar Imam Abul Hasan Ali Al-Asy'ari. Imam Asy'ari wafat tahun 324. Ono yang kelewat, dan sanjringan terang. Imam Syafi'i itu gurunya, salah satu gurunya namanya Imam Malik. Imam Malik gurunya namanya Imam Rabi'atul Ra'i. Imam Rabi'ah gurunya Imam Khorijah. Imam Khorijah putranya sahabat Zaid bin Thabit. Sahabat Zaid yang murid Rasulullah. Imam Syafi'i, Imam Rabi'ah, Imam Malik, muridnya Imam Malik, Imam Malik muridnya Imam Rabi'ah, Imam Rabi'ah muridnya Imam Khorijah, Imam Khorijah putranya sahabat muridnya Kanjeng Nabi. Jadi cara berpikirnya Imam Syafi'i ya dari Rasul. Paham nggih? Ragu-ragu betul melok Imam Syafi'i. Lah kula NU melok Syafi'i, antara lain kula melok Syafi'i. Berarti jenengan ayo bareng-bareng karo kula, bareng-bareng karo ulama-ulama Pasuruan, derek Imam Syafi'i. Ono mana imam yang berjasa besar Imam Abul Hasan Ali Asy'ari.